Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mafaja Fitriani dengan NIM 1803663 dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan ruang kelas. Apa itu pengaturan ruang kelas dan mengapa kelas harus diatur? Pengaturan kelas adalah kegiatan mengurus dan menata segala sarana belajar yang ada di dalam kelas seperti meja, kursi, papan tulis, penghapus, penggaris, papan absensi, rak buku, dan sebagainya. Nah, tujuan dari pengelolaan kelas ini yaitu agar suasana kelas itu menjadi optimal dan mengembalikan kondisi pembelajaran yang terganggu. Selain itu juga agar siswa di kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib, disiplin, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu arti penting dari pengaturan kelas. Nah, yang pertama, dapat menciptakan kelas yang memiliki suasana belajar yang menggairahkan. Menggairahkan di sini yaitu siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, dengan semangat, dan dengan fokus. Nah, salah satu faktor pendukungnya yaitu dengan menata ruang kelas sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, dapat memungkinkan guru dan juga siswa untuk bergerak lebih leluasa di dalam kelas. Nah, dengan tata kelas yang bagus dan benar, maka kelas yang sebenarnya kecil akan terlihat lebih luas. Contohnya, satu kelas yang tidak terlalu besar, yang terdiri dari 30 siswa serta di dalamnya terdapat lemari, rak buku, meja, kursi, misalkan tempat sepatu. Nah, jika tidak ditata dengan baik, maka akan mengganggu dan membuat guru serta siswa tidak leluasa dalam bergerak karena kelasnya itu akan terasa sempit. Yang ketiga, dapat memfokuskan siswa untuk tetap fokus dalam belajar. Misalkan kelas kita kotor, kemudian ada sampah di kolong meja ataupun di depan kelas, ataupun bahkan ada lemari yang menutupi sebagian dari papan tulis. Nah, apakah belajar kita akan fokus? Tentu saja tidak, kan? Nah, jadi pengaturan kelas ini sangat diperlukan. Selanjutnya ada kegiatan dalam pengaturan ruang kelas. Yang pertama, merencanakan sarana belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya dalam pembelajaran IPS, kita itu memerlukan apa? Misalkan memerlukan globe atau memerlukan peta, memerlukan infokus untuk penayangan pembelajaran, atau meja praktek yang harus diletakkan di depan kelas. Nah, kita itu harus mempersiapkan itu semua terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, menata letak sarana belajar yang telah didapatkan untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar. Jadi kita itu mengatur semua sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar seperti tadi, misalkan globe, peta. Nah, kita itu mengatur di mana posisinya agar semua siswa dapat melihat dengan jelas, di mana posisinya agar tidak menghalangi pandangan siswa, atau bahkan di mana posisinya agar mudah dijangkau oleh siswa. Intinya menyesuaikan dengan pembelajaran. Yang ketiga, merawat sarana belajar yang ada di ruang kelas agar awet dan selalu siap digunakan untuk mendukung keberhasilan tujuan kegiatan belajar mengajar. Nah, setelah selesai pembelajaran, kita itu selalu mengingatkan kepada siswa untuk menyimpan kembali barang-barang yang sudah dipakai dan untuk selalu merawat barang-barang tersebut. Nah, supaya barang-barang tersebut bisa digunakan kembali pada pembelajaran berikutnya dan kita itu tidak perlu mencari-cari sarana pembelajaran tersebut karena sudah ditata dengan baik di dalam kelas. Berikutnya, melakukan penilaian terhadap penggunaan berbagai sarana belajar, seperti sudah sejauh mana efektivitas dan efisiensinya dalam mendukung keberhasilan tujuan kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan tata letak sarana belajar yang ada di ruang kelas. Nah, kegiatan ini yaitu bisa ditujukan agar siswa tidak bosan dengan suasana yang ada di dalam kelas. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariam Islamiyati dengan NIM 1801787. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengaturan tempat duduk peserta didik. Tujuan pengaturan yang pertama itu aksesibilitas, yang membuat peserta didik mudah menjangkau alat dan sumber belajar yang tersedia. Yang kedua ada mobilitas, yang membuat peserta didik dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian lain dalam sebuah kelas. Yang ketiga ada memudahkan terjadinya interaksi dan komunikasi antara guru dan peserta didik. Nah, dengan adanya pengaturan tersebut, maka segalanya akan lebih mudah, misalkan aksesibilitas dalam menjangkau alat dan sumber belajar, lalu mobilitas ruang gerak guru dan murid, dan yang terakhir itu lebih mudah dalam komunikasi dan interaksi, seperti itu. Nah, pengaturan tempat duduk peserta didik ini merupakan salah satu hal yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengaturan tempat duduk. Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas. Nah, ukuran dan bentuk kelas ini harus diperhatikan dalam penentuan posisi tempat duduk. Misalkan kita ingin posisinya yang letter U. Nah, apakah si kelas tersebut mendukung tidak untuk dibentuk posisi variatif bentuk U? Apakah akan jadi sempit atau bagaimana, seperti itu. Yang kedua ada bentuk serta ukuran bangku dan meja peserta didik. Ini juga harus diperhatikan, misalkan untuk anak SD nih, kira-kira meja dan kursinya itu ukuran yang pasnya itu berapa sih. Yang ketiga itu ada banyaknya peserta didik di dalam kelas. Nah, ini juga harus diperhatikan, misalkan dalam suatu kelas itu ada 29 orang peserta didik. Nah, maka jumlah bangku yang masuk ke kelas tersebut juga harus sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada. Mungkin boleh lebih satu ataupun dua, tapi kalau misalkan lebihnya banyak itu nanti akan membuat kelas menjadi sempit. Selanjutnya ada jumlah kelompok kelas, lalu ada jumlah peserta didik dalam suatu kelompok, dan terakhir ada komposisi peserta didik dalam kelompok. Jadi apabila belajar dalam bentuk kelompok itu juga posisi kursi itu harus diperhatikan yang pasnya itu bagaimana. Kan biasanya kalau untuk kelompok itu bentuk bangkunya itu melingkar atau tidak, posisi-posisi yang memang mendukung untuk anak-anak itu berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, seperti itu. Sekian pematerian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri lain. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nipa Pujia dengan NIM 1806000. Akan melanjutkan materi mengenai formasi-formasi tempat duduk. Nah, pada materi ini ada berbagai macam formasi tempat duduk ya. Langsung saja, yang pertama ada formasi tradisional atau konvensional. Formasi ini dibuat di mana peserta didik duduk berpasangan dalam satu meja. Tempat duduknya biasanya dibuat berderet memanjang ke belakang. Formasi ini cocok digunakan untuk guru yang menggunakan metode belajar ceramah. Selanjutnya, yang kedua ada formasi auditorium. Formasi ini dibuat dengan posisi duduk peserta didik berderet memanjang ke samping. Formasi ini memungkinkan peserta didik untuk mudah melihat pergerakan guru saat mengajar. Formasi ini cocok digunakan untuk metode ceramah tanya jawab yang interaktif. Selanjutnya, formasi duduk ketiga yaitu formasi chevron. Nah, formasi ini dibuat untuk di mana peserta didik, guru, dan antar peserta didik lebih intensif sehingga peserta didik dapat menjalani kegiatan belajar dengan sangat antusias, menyenangkan, dan tetap fokus. Formasi ini biasanya cocok digunakan oleh guru yang hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Selanjutnya, ada formasi kelas bentuk U. Formasi ini merupakan formasi yang digunakan dalam kegiatan belajar, diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. Nah, di mana pada formasi ini orang yang paling aktif bergerak dinamis ke segala arah serta langsung berinteraksi secara berhadapan-hadapan dengan peserta didik. Nah, jadi di formasi ini guru lebih leluasa bergerak ke segala arah. Selanjutnya yang kelima ada formasi meja pertemuan.
Formasi meja pertemuan ini sangat cocok digunakan dalam kegiatan belajar secara berkelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya, ada formasi konferensi. Nah, formasi konferensi ini sangat bagus digunakan untuk guru yang hendak menggunakan metode pembelajaran diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Nah, untuk bisa membentuk formasi konferensi ini, biasanya meja panjang didekatkan satu persatu dalam bentuk memanjang, sehingga meja berbentuk persegi panjang. Kemudian peserta didik duduk mengelilingi meja tersebut. Nah, di sini contohnya pada gambar ada 3 formasi. Nah, selanjutnya ada formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping. Pada formasi ini biasanya dilakukan pada ruangan yang cukup luas, di mana guru dapat meletakkan meja dan kursi, yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Nah, di sini juga formasi ini dilakukan dengan menyesuaikan tema yang cocok untuk formasi ini. Nah, di sana ada formasi berbentuk U dan kelompok-kelompok kecil. Nah, fungsi dari formasi kelompok U ini adalah di mana peserta didik yang membutuhkan bimbingan dari guru ditempatkan pada formasi duduk yang retro U itu. Nah, selanjutnya ada formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap peserta didik duduk pada satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti komputer atau melakukan praktek di laboratorium. Nah, selanjutnya ada formasi kelompok untuk kelompok. Formasi ini sangat memungkinkan untuk guru melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Nah, pada formasi ini peserta didik dibuat mengelilingi meja yang sudah dibentuk persegi ya. Nah, selanjutnya ada formasi lingkaran. Formasi lingkaran merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun secara melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Nah, formasi ini merupakan formasi yang dibilang efektif bagi sebuah kelompok karena peserta didik dapat berinteraksi secara langsung dengan guru dan peserta didik lainnya. Oke, selanjutnya ada formasi periferal. Formasi ini dilakukan jika guru menginginkan peserta didiknya memiliki tempat untuk menulis. Guru menggunakan formasi tempat duduk periferal, yaitu meja yang ditempatkan di belakang peserta didik. Nah, guru dapat menyuruh peserta didik untuk memutar kursinya secara melingkar pada saat diskusi kelompok. Oke, demikianlah formasi-formasi tempat duduk yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.